double hands and mobilization. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama kita nih. Jadi kali ini kita mau ngadain podcast kedua yang tentunya tentang kesehatan mental. Tetapi topiknya berbeda teman-teman. Oh iya, kenalin dulu nih, aku Tiara sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan tentunya aku nggak sendiri dong, aku sama dua teman aku nih. Boleh yuk perkenalkan dirinya dulu? Halo teman-teman, kenalin aku Nadira sebagai narasumber pada podcast kali ini. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Najma dan aku sebagai narasumber di podcast kali ini. Salam kenal semuanya. Wah, keren-keren banget tamu kita kali ini. Oh iya, ngomong-ngomong kabarnya gimana hari ini Najma sama Nadira? Aku alhamdulillah secara fisik baik, tapi aku lagi stres sama kuliah aja sih. Kalau aku sama sebenarnya kayak Nadira, secara fisik emang baik, cuman aku pengen banget istirahat gitu, lagi butuh istirahat gitu. Oh iya, aku penasaran deh, kalian kuliahnya masih online atau udah tetap muka nih? Kalau aku masih online sih, lewat Zoom gitu. Sama aku juga masih online kok, mungkin udah 1 semesteran online. Kalian ngerasa ada kendala nggak sih selama mengikuti perkuliahan secara online? Ngerasa banget sih, kalau aku ngerasanya mungkin dari segi tugas ya, kayak tugas tuh seakan-akan banyak banget, kayak numpuk tiap hari, pasti ada tugas kayak tiada hari tanpa tugas gitu loh guys. Iya benar banget tuh Naj, belum lagi kalau ada masalah koneksi internet yang nggak stabil kan. Wah iya ya, aku juga ngalamin hal yang sama nih, karena serba online jadi harus nyiapin budget buat beli kuota internet. Oke deh, karena kita lagi bahas pembelajaran online gini, kalian tahu nggak sih sebutan yang terkenal dari salah satu program pemerintah semenjak adanya pandemi COVID-19? Aku tahu deh, PJJ bukan sih, pembelajaran jarak jauh. Wah, bener banget nih Nadira. Jadi nggak lain nggak bukan, kita bakal ngebahas tentang PJJ pada podcast kali ini. Kalian tahu nggak sih PJJ itu apa? Pasti tahu dong, karena sekarang tuh identik dengan PJJ atau kegiatan online lainnya. Nah, PJJ ini merupakan sistem pendidikan di mana peserta didik terpisah dengan pendidik yang media pembelajarannya melalui teknologi informasi dan komunikasi yang mengandalkan internet gitu guys. Salah satunya mungkin kayak Zoom gitu. Iya, bener banget. Yang tujuannya itu buat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, bener banget. Aku jadi penasaran deh, gimana sih kesan pertama kalian ngalamin PJJ ini? Ada nggak yang mau cerita? Aku mau cerita nih ya. Jadi awalnya ada kabar virus corona gitu kan dari Cina. Terus virusnya itu mulai ke Indonesia juga. Terus aku dapat kabar dari sekolah. Pas itu aku masih kelas 11 semester 2 kan. Dan disuruh libur dulu 2 minggu supaya keadaannya mereda dulu. Ya udah tuh seneng banget pas itu. Tapi lama-kelamaan katanya virusnya makin parah. Dan akhirnya pemerintah itu nge-lockdown. Dan terus aku dapat kabar dari sekolah. Katanya pembelajaran bakal dilakuin secara online ya PJJ gitu, dan lama-kelamaan jadi gak nyaman gitu akunya, soalnya itu hal baru kan. Wah, menarik nih ceritanya. Jadi selama PJJ apa sih yang kalian rasain? Kalau aku sebenarnya awal-awal PJJ tuh yang ngerasa nyaman gitu, tapi lama-kelamaan kayak mulai kerasa kesepian sama bosen gitu loh, dengan keadaan yang gitu-gitu aja terus. Nah mungkin rasa kesepian ini tuh gara-gara disuruh physical distancing juga ya, jadi aku di rumah terus, nggak keluar, nggak bisa ngobrol, nggak bisa bercanda sama teman secara langsung. Paling bisa lewat chat atau teleponan aja, jadi aku ngerasa aktivitas aku sangat-sangat dibatasi dengan adanya COVID-19 ini, gitu. Waduh, aku juga ngerasain hal yang sama sih. Terus kan ya, aku juga sempet stres gitu, karena kan PJJ ngandelin teknologi banget ya, contohnya gadget dan aplikasinya tuh kayak Zoom atau Google Classroom gitu. Aku tuh awalnya gaptek banget, gak ngerti begituan, karena udah tuntutan. Jadi aku juga berusaha buat belajar itu. Setuju banget sih sama yang dibilang Nadira, bukan teknologi yang harus menyesuaikan ke kitanya, tapi kitanya harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Dan ini juga nyambung ke perkataan Najma tadi, pemakaian teknologi sendiri memiliki tantangan, bisa menurunkan intensitas, dan dalam berinteraksi dengan sesama manusia seperti berkomunikasi.
Nah, betul banget nih ngomongin tentang gadget ataupun tentang teknologi, aku tuh ngerasa selama PJJ aku jadi sering banget main gadget, kayak nggak bisa lepas dari HP, nggak bisa lepas dari laptop gitu. Karena kan secara kita emang belajar itu dari HP, misal pakai Zoom ataupun Google Meet dan aplikasi lainnya gitu. Jadi mau nggak mau ya aku harus pakai gadget. Jadi aku ngalamin peningkatan penggunaan gadget selama pandemi karena tuntutan akademik juga. Jadi kalau nggak pakai gadget atau nggak lepas dari gadget tuh aku ngerasa kayak FOMO gitu loh guys. Nah, bener banget tuh yang dibilang Lesma tadi. Ada lagi nggak nih dampak PJJ yang kalian rasain? Misalnya ke kesehatan mental kalian gitu. Oh iya, aku ada lagi nih. Aku juga jadi ngerasa cemas gitu karena tugas yang numpuk. Aku jadi kepikiran bisa selesai nggak ya, terus takut juga karena dikejar deadline. Jadi aku ngerasa ada tuntutan manajemen waktu juga selama PJJ, karena kayaknya ya banyaknya tugas dan deadline ini, padahal pas masih sekolah offline tuh gak terlalu terbebani. Ya mungkin karena bareng-bareng sama temen dan masih bisa bercanda juga ya, tapi pas PJJ kan udah susah. Iya bener banget nih apa yang diomongin Nadira. Jadi dulu aku pas awal-awal pandemi gitu ngerasa kayak yang dialami Nadira gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku udah bisa adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan adanya PJJ. Sehingga muncul juga nih rasa cemas dan belajar tatap muka. Aku ngerasa, aduh aku takut nih bisa nggak ya beradaptasi dengan kondisi tatap muka. Dan pastinya di universitas kan beda sama SMA. Jadi aku ngerasa takut aja gitu loh kalau buat tatap muka lagi. Wah, ngerti banget sih aku sama yang kalian rasain. Aku jadi keinget nih sama salah satu gangguan kecemasan yang gejalanya itu bisa gangguan tidur, kesulitan dalam berkonsentrasi, merasa tertekan, dan mudah lelah. Oh iya, ngomong-ngomong, aku jadi inget nih, ada juga perubahan yang signifikan dari pola tidur aku selama PJJ. Jam tidur aku selama PJJ tuh jadi berantakan banget. Biasanya kan dulu kalau sekolah tidurnya teratur, gak boleh terlalu malam dan harus bangun pagi buat siap-siap berangkat. Tapi sekarang aku jadi sering begadang karena harus ngerjain tugas yang numpuk. Yang bener banget nih kata Nadira gitu. Sekarang aku pola tidurnya jadi kebalik sih. Kalau malam melek sampai pagi, tapi nanti kalau pas pagi ya bakal ngantuk banget. Cuman gak selamanya jam tidur aku berkurang. Kadang kalau lagi free, nggak ada tugas atau hari libur, jam tidur aku bisa nambah. Mungkin jadi 10 jam per hari atau bakal lebih gitu guys. Wah, ternyata PJJ juga ngaruh ya ke pola tidur, karena kan ada saatnya kita bisa free dan ada saatnya juga kita hektik banget. Jadi baik lagi nggak sih ke kemampuan buat memanage waktu? Iya, bener banget Tiara. Selain itu, aku juga ngerasa PJJ sulit banget sih buat memenuhi kebutuhan praktik, baik di sekolah maupun kuliah. Jadi kebutuhan akademik ada yang terhambat juga, dan itu juga bisa bikin aku stres karena nggak paham kalau harus memahami materi dari teori dan video doang. Emang banyak ya materi yang harusnya ada praktik, tapi karena PJJ jadi sulit. Oke deh, karena dari tadi kita kayaknya udah ngobrolin sisi negatif dari PJJ, sekarang gimana kalau kita bahas sisi positif dari PJJ? Ada yang merasa diuntungkan nggak nih dari PJJ? Kalau dari aku sendiri pasti ada ya keuntungan atau sisi positif dari PJJ. Mungkin kalau awal-awal emang kayak ngerasa aneh gitu, adaptasinya susah, tapi lama-kelamaan aku jadi lebih bisa nerima gitu sih dan udah terbiasa juga. Jadi aku mulai ngerasa PJJ ini kesempatan aku buat nge-explore lebih diri aku, dan juga aku bisa ngelakuin hal-hal yang aku suka, ngelakuin hobi aku, gitu. Nah, selain itu, di PJJ ini kan banyak waktu luang, jadi aku bisa menggunain ke hal lain dan hal baru, gitu. Selain itu, kan ada beberapa tipe orang yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah, gitu. Jadi mereka lebih mudah konsentrasi dan percaya diri dengan PJJ ini, gitu. Iya, aku juga ngerasa sih dampak positif dari PJJ juga lebih hemat uang. Yang harusnya aku udah ngekos pas kuliah jadi masih di rumah. Dan kalau tugas laporan atau makalah gitu, biasanya kan kalau mau ngumpulin tuh di print dulu dan harus ngeluarin uang. Tapi karena masih online, jadi aku cuma perlu ngirimin file PDF-nya aja deh. Wah, bener banget tuh. Apalagi kita juga nggak perlu jajan kan, walaupun emang butuh dana ekstra buat kota. Dan menurut aku, PJJ juga bisa hemat waktu, karena kita nggak perlu ke kampus buat kuliah. Karena PJJ kan bisa kita lakuin di mana-mana ya, sifatnya fleksibel gitu. Oke deh, karena kita udah ngomongin panjang lebar tentang PJJ dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental, aku mau tahu nih, kalian ada tips nggak sih buat menjaga kesehatan mental selama PJJ?
Oke, mengenai menjaga kesehatan mental sama PJJ ini, aku bakal ngasih sedikit tips ya. Jadi kita tuh sebisa mungkin menghindarin overthinking sama PJJ. Mungkin kita bisa sambil cari alternatif lain, seperti mengembangkan hobi atau enggak melakukan aktivitas lainnya, seperti berolahraga ataupun berkebun dan lain sebagainya. Jadi kita tuh pikiran kita tuh bisa teralihkan dan enggak melulu overthinking, begitu. Bener banget tuh. Kalau dari aku sih berpikir positif aja, jangan netting terus karena netting atau negative thinking ya teman-teman. Karena berpikir positif itu dapat membantu kita untuk tetap dapat bersyukur dengan situasi dan kondisi yang dialami saat ini. Dan aku juga pernah baca loh kalau berpikir positif itu dapat membuat tubuh mengeluarkan hormon yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan mental setiap individu. Dengan berpikir positif akan mengurangi perasaan menyalahkan diri, lingkungan, dan situasi. Kalau dari Tiara ada tips nggak nih? Kalau dari aku sih kita bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Mungkin yang sebelumnya kita kurang berinteraksi sama orang di rumah, jadi kita bisa punya waktu dan orang tua juga bisa kita jadiin tempat buat cerita, ataupun kalau kita tipikal orang yang suka cerita ke teman, kita bisa banget cerita ke teman yang kita percaya. Intinya jangan dipendam sendiri kalau kalian lagi mengalami stres atau masalah. Nah, benar banget tuh kata Tiara. Jadi, walaupun kita PJJ, walaupun kita online, kita tuh harus tetap menjaga interaksi dengan teman dan lingkungan ya. Walaupun nggak bisa ketemu secara langsung atau tatap muka, kan masih ada chat, lewat telepon, WhatsApp, Zoom, dan media sosial lainnya. Jadi, kita bisa tetap berinteraksi seperti biasanya. Tapi kalau kalian tipe orang yang lebih suka nonton, terus makan, tidur, atau me time, ya nggak apa-apa. Kalian bisa lakukan hal itu untuk ngilangin stres kalian. Jadi, kalian harus tahu tentang kondisi dan kemampuan diri kalian untuk menghilangkan rasa stres gitu, guys. Setuju banget sih. Menurut kalian, pihak sekolah atau kampus bertanggung jawab nggak sih atas kesehatan mental siswa ataupun mahasiswanya? Ya jelas dong, pihak sekolah atau kampus perlu memperhatikan kondisi kesehatan mental siswa ataupun mahasiswanya, mengingat masalah kesehatan mental cukup meningkat. Ya selama masa pandemi ini, menurut aku pihak sekolah atau kampus jangan ngasih tugas terlalu banyak. Terus juga cara penyampaian materinya jangan gitu-gitu aja, biar gak monoton banget. Benar banget nih kata Nadira, selain beberapa hal yang udah disampaikan Nadira, mungkin pihak kampus atau sekolah juga bisa memaklumi nih ketika siswa ataupun mahasiswanya tiba-tiba keluar atau disconnect dari Zoom ataupun Google Meeting, karena mungkin mereka ada kendala jaringan gitu. Iya, setuju banget sama yang dibilang Najma dan Nadira. Nggak kerasa ya teman-teman, udah hampir 2 tahun kita pandemi. Awalnya kaget banget dengan situasi kayak gini, namun sebuah tuntutan untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, di mana PJJ nggak sebatas keharusan, melainkan sebuah kewajiban untuk kita. Pasti selama PJJ ini pola tidur kita nggak teratur, kita sulit berkonsentrasi, merasa tertekan, dan gampang lelah saat melakukan suatu pekerjaan. Sadar nggak sadar, kita tuh ngalami gangguan kecemasan selama PJJ ini. Tapi tenang teman-teman, semua bisa teratasi mengingat PJJ nggak membawa dampak negatif doang. Kita bisa mengembangkan hobi kayak melakukan aktivitas fisik, seperti berolahraga, memaksimalkan waktu dengan keluarga atau orang terdekat. Bahkan kita juga bisa lebih mengenal diri kita sendiri dengan menyisihkan waktu untuk me time. Gimana nih Nasma dan Nadira? Setuju nggak sama yang aku bilang tadi? Jelas setuju banget dong. Jangan lupa juga nih untuk selalu berpikir positif di suatu kondisi. Nah, bener banget. Dengan berpikir positif dapat membantu kita untuk tetap bersyukur, teman-teman. Aduh, nggak kerasa banget ya kita udah lama berbincang-bincang. Padahal masih banyak nih yang mau aku bahas sama tamu kita yang luar biasa hebatnya ini. Tapi bukan sekarang, teman-teman. Bakalan ada podcast dengan tema yang sama, yaitu kesehatan mental, namun dengan topik yang berbeda. Pasti penasaran banget nggak sih, teman-teman? Pokoknya stay tune aja ya, teman-teman. Dan aku nggak lupa untuk berterima kasih kepada bintang tamu kita yang luar biasa ini, Nadira dan Najma, yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman selama menjalani PJJ. Pastinya relate banget sih teman-teman sama teman-teman yang di luar sana. Semoga insight dan tips-tips yang udah dibagikan sama bintang tamu kita kali ini bisa teman-teman terapkan, sehingga teman-teman bisa nyaman menjalani PJJ. Untuk bintang tamu kita, Nadira dan Najma, mau nggak nih memberikan closing statement gitu untuk teman-teman?
Boleh banget dong. Jadi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu kesalahan disengaja ataupun tidak sengaja selama podcast ini berlangsung. Dan aku nitip pesan buat teman-teman semuanya, tetap semangat menjalani PJJ, jangan putus asa, terus jangan merasa insecure dan lain sebagainya. Dan kalian harus ingat di balik semua dampak negatif yang kalian rasain saat ini, pasti akan ada dampak positif yang mungkin belum kita alamin atau belum kita sadari nih. Dan selalu ingat pepatah hidup ini. Hidup itu seperti piano, ada tuts putih yang melambangkan kebahagiaan dan hitam yang menunjukkan kesedihan. Tapi saat kamu menjalani hidup dengan baik, ingatlah bahwa tuts hitam juga menciptakan musik. Jadi ingat ya guys, kita tuh pasti akan berdampingan dengan keburukan dan kebaikan. Kita harus pintar-pintar dalam memilih kebaikan dan keburukan dalam hidup kita. Dan jangan lupa untuk love yourself sama PJJ. Itu aja sih. Mungkin dari Nadia ada tambahan nih? Wah, bener sih, keren banget sama yang dibilang Najma tadi. Aku juga mau minta maaf atas kesalahan ucapan maupun sikap yang aku perbuat selama podcast ini. Dan aku juga mau pesan, menjaga kesehatan mental kita itu bukan tanggung jawab orang lain, tetapi itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadikan kesehatan mental kita sebagai prioritas, karena kalau bukan kita yang menjaga kesehatan mental kita, siapa lagi kan? Dan jangan malu-malu juga untuk menceritakan apa yang teman-teman alami kepada orang-orang terdekat, karena bisa saja cerita teman-teman akan menjadi inspirasi loh bagi orang lain. Waduh, keren banget nih closing statement-nya. Aku jadi tambah semangat untuk menjalani hidup. Jangan jadiin PJJ sebagai penghalangnya, teman-teman. PJJ emang penting, tapi kesehatan mental kita jauh lebih penting. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga podcastnya dapat menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain sebagai bentuk kita peduli terhadap kesehatan mental remaja di negeri kita tercinta. Semoga keadaan pandemi ini segera pulih dan semuanya bisa kembali normal. Aku meminta maaf atas kesalahan ucapan maupun perbuatan selama podcast ini berlangsung. Aku Tiara undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah. Terima kasih.